Halo dulur-dulur Konconono, para sahabat Konconono. Jumpa lagi dengan saya Mas Nono. Dalam video slide pada kali ini kita akan membahas apa yang namanya FOMO. FOMO. Apa wijal FOMO? Bukan psikomo loh ya, tapi FOMO. Nah, oke. Yang akan saya kemas perbincangan kali ini dengan sederhana biar teman-teman semua paham, dulur-dulur podo ngerti secara unik dan secara menarik pastinya. Oke. Bagi yang belum subscribe, bagi yang belum komen, bagi yang belum tekan lonceng, monggo silahkan di subscribe dulu biar channel Konconono tetap berkembang terus tanpa ada matinya. Oke, tetap pantengin terus 3M bacot banding-banding ke buh yang penting ngomong. Nah, speak up. Baik, dulur-dulur Konconono, pasti teman-teman semua, dulur-dulur semua pernah dengar orang menyebut kata-kata FOMO, FOMO, entah di sosial media, entah di kehidupan sehari-hari, perbincangan sehari-hari, pasti sering mendengar yang namanya FOMO. Nah, tapi kira-kira ngerti nggak artinya apa? FOMO merupakan singkatan dari bahasa Inggris Fear of Missing Out. Fear of Missing Out artinya takut akan ketinggalan suatu momen tertentu. Itu adalah FOMO. Nah, jadi ketika orang banyak, FOMO ini, FOMO, jangan FOMO dong. Nah, itu istilahnya dia ingin memberikan suatu tanggapan kepada kita atau mungkin pernyataan kepada kita biar kita tidak melakukan FOMO tersebut atau menakut-nakuti seseorang untuk mengikuti apa yang saat itu lagi boom, lagi in, lagi momen-momennya. Nah, rata-rata orang secara tidak langsung pasti dia akan mengatakan sesuatu untuk membuat kita menjadi tertarik. Entah itu tertarik untuk membeli, entah itu tertarik untuk mengikuti, entah itu tertarik untuk, yang penting pokoknya ketika dia memberikan suatu pernyataan biar kita tertarik dan kita tertarik, artinya kita sudah masuk dalam jebakan FOMO, Fear of Missing Out. Dalam hal ini bisa kita katakan kalau kita jangan sampai mengikuti yang namanya FOMO. Jangan sampai kita takut kehilangan momen atau kita takut tertinggal. Jangan sampai kita mengikuti hal-hal semacam itu. Karena pengendali keuangan diri kita atau pengendali emosi kita hanya ada di diri kita sendiri. Jadi rata-rata orang yang suka mengatakan FOMO atau mengajak kita, mengiming-imingi kita, atau mungkin memberikan sepil-sepil biar kita tertarik, artinya dia lagi memfomo kita biar kita ada perasaan untuk takut kehilangan momen. Nah, contoh gampangnya. Oke, sekarang kita bahas contoh gampangnya. Contohnya gini, kalau di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari, FOMO rata-rata pasti kita jumpai pada masyarakat suatu perkumpulan. Contohnya ketika ada musim orang suka batu akik. Padahal itu sebenarnya hanya batu kali atau batu manapun juga yang dipoles demikian rupa
hanya seseorang yang mengatakan kalau itu pasti kira-kira itu berharga, unik, dan sampai sekarang orang percaya, berarti orang tersebut yang mengatakan batu akik itu unik, dia sudah berhasil memberikan FOMO kepada kita. Secara nggak langsung kita akan membeli batu akik tersebut. Nah, muncullah satu orang lagi yang percaya bahwa batu akik ini bagus, padahal bermula dari batu. Kemudian dipoles-poles demikian rupa biar menjadi bagus. Nah, kemudian ada bumbu-bumbu omongan kalau ini namanya batu inilah, batu inilah. Nah, tapi harganya menjadi naik. Orang percaya karena omongan dari satu orang, 2 orang, 3 orang, dan akhirnya menjadi omongan dari banyak orang. Yang awalnya batu itu tidak berharga, harganya bisa naik tinggi karena orang-orang FOMO. Orang-orang mengatakan kalau batu ini bisa beginilah, bisa begitulah, bisa unik lah, padahal sejatinya ini hanya sebuah batu biasa yang dikemas dengan FOMO orang-orang di sekitar tersebut. Ketika kita membeli di harga mahal, sama dengan kita sudah terjebak FOMO. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi sebisa mungkin saran saya, kita yang mengendalikan emosi kita, berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang realistis. Kalau memang itu unik, kalau memang itu bagus lain daripada yang lain, monggo milikilah sebagai koleksi atau apalah. Tapi kita harus sadar bahwa ketika FOMO tersebut tenggelam, harga barang yang kita beli yang tadinya mahal menjadi tidak ada nilainya. Itulah jebakan FOMO. Nah, semoga teman-teman bisa paham apa itu FOMO yang menyebabkan kita banyak terjebak dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya kita membeli sebuah barang, membeli sesuatu barang-barang unik yang sejatinya tidak ada nilainya. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil di masyarakat bahwa FOMO benar-benar ada. Oke, itu tadi contoh dari masyarakat umum. Sekarang kalau lagi sekarang lagi ramai apa yang namanya cryptocurrency. Kebanyakan kalau di dunia kripto kata-kata FOMO itu udah lazim terdengar di telinga kita, para trader. Rata-rata mereka menggaungkan FOMO koin-koin atau token-token yang dia bilang nanti akan naik, nanti akan begini, nanti akan begini. Tergantung dari diri kita mau membeli, mau mengikuti FOMO tersebut apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai trader atau mungkin teman-teman semua yang lagi atau mungkin baru terjun di dunia kripto bisa belajar sedikit banyak apa itu FOMO, berbahaya enggak buat kita. Kalau saran saya tetap dianalisa sendiri, tetap dilihat sendiri. Jangan kita hanya terkena FOMO oleh orang lain. Yang penting pengendali emosi kita untuk tertarik akan sesuatu hal tetap pada diri kita masing-masing. Oke, teman-teman Konconono Channel dan dulur-dulur Konconono Channel, sekian dulu pembahasan kita, perbincangan singkat kita mengenai apa itu FOMO. Akhirnya kita jadi paham apa itu FOMO. Kita jadi ngerti apa itu FOMO, ya toh. Semoga penjelasan singkat dari slide video kali ini bisa membuka pola pikir teman-teman semua, kemudian para sahabat semua bisa menjadi paham.
Jangan lupa tetap sederhana, tetap bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa lagi di slide 3M selanjutnya. Bye bye.